Halo Sobat Klise, kembali lagi di Klise Film. Di Klise Film kali ini akan mereview sebuah film yang sangat dekat dengan sebuah realita kehidupan kita sehari-hari. Mengisahkan seorang wanita cantik, polos, lugu, dan sangat mencintai keluarganya, yang bekerja sebagai pegawai di sebuah toko perhiasan dan akhirnya merubah kehidupannya 180 derajat hanya dengan waktu yang singkat. Hal ini disebabkan karena suami yang dia miliki adalah memang definisi suami yang tidak bisa bersyukur dengan sebuah keadaan. Sugar Baby. Dilihat dari judulnya saja, film Thailand tahun 2023 ini kalian pasti sudah langsung berpikiran yang bukan-bukan. Dan memang benar, dimana bagi sebuah perumpamaan seperti batu yang kena dedesan air, lama-kelamaan batu itu akan berlubang juga. Seperti halnya wanita cantik yang taat agama ini akhirnya terjerumus masuk ke lubang hitam karena ditekan oleh tuntutan kehidupan yang sangat-sangat keras, dan diakhiri dengan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bagaimanakah perjalanan wanita yang cantik ini mempertahankan keluarga kecilnya? Dan di sini kalian akan tahu bahwa seperti itu akibatnya jika laki-laki menyia-nyiakan seorang istri yang memang benar-benar mencintainya. Jangan baper lama-lama, yuk kita tonton reviewnya. Ako muna. Wanita cantik ini bernama Jen, dan dia akan menceritakan kisah hidupnya yang sedikit kelam. Bakit ang mundong parang bagyo kong magalit? Ang aking damit, design solusyon sa kahirapan. Naglaho ang bagyo. Jam alarm berbunyi menandakan Jen harus cepat-cepat mandi untuk pergi ke tempat kerjanya. Di saat dia sedang mandi, datanglah suaminya bernama Spencer. Spencer yang terlihat mabuk dan mengambil beberapa uang dari tas Jen. Hal ini dilihat oleh Alex, anaknya. Tapi seperti biasa jika anak-anak dikasih uang tutup mulut, Alex pun iya-iya saja. Mag-uusap lang kami ni Mama. Spencer yang sedang mabuk langsung menuju kamar mandi dan menemui Jen. Karena memang mereka sudah menikah, Jen dan Spencer pun melakukan kegiatan biologis. Setelah itu Jen cepat-cepat bersiap menuju ke tempat kerjanya. Sembari dia bersiap, Jen juga menyiapkan Alex untuk pergi ke sekolah. Alex yang sudah demam beberapa hari tampaknya masih lemas untuk pergi ke sekolah. Ketika mereka sudah siap dan bergegas pergi, seperti biasa mereka bertemu dengan tetangga comber yang terlihat memiliki teman kencan baru. Jen yang memang taat agama tidak begitu menghiraukannya dan bergegas pergi ke tempat kerjanya menggunakan angkot. Lagi ako may bagong cellphone. Tanggap na biyaya. The Lord will. Di tempat kerjanya, Jen terlihat sedang melayani seorang tamu yang bernama Rika. Rika ini merupakan teman SMA-nya Jen, dan dia terlihat sangat mapan dan membeli beberapa perhiasan di sana. Setelah Jen selesai bekerja, dia dipanggil oleh bosnya dan sedikit berbincang-bincang tentang kehidupannya Jen. Tapi kelihatannya bos besar ini suka dengan Jen dan berniat untuk memperkaos Jen. Dengan memberinya minuman keras, Jen yang memberontak sedikit mendapat kekerasan fisik dari bos besar. Jen, nagtataka lang talaga ako. Po talaga. Pag-fate lang. Alam mo, yes. Dinner ka na ba? Yung resto. Sushi. Nalulungkot ako. Jen yang tampak compang-camping yang keluar berjalan menuju ke rumahnya, dan dia pun langsung menelpon Rika. Rika pun datang dan menghampiri Jen dengan menggunakan mobil, dan langsung mengajaknya ke apartemen. Mencoba beberapa baju dan mengajaknya JJ ke klub malam. Ternyata di sini Jen diajak oleh Rika untuk melakukan adegan biologis, tapi cewek lawan cewek. Gak perlu gue sebutin lah namanya ya. Spencer ka. Pwede ba? Stop. Pakilala ka sa mga... Ako, mas ginusto ko pa. Oo. Talaga. Hindi ka ako ganun tao. Safety lang yan. Lagay natin dito ha. Madali lang? Oo. Setelah itu Rika mengantar Jen pulang dan setibanya di rumah, Jen sudah disambut oleh suaminya yang sangean. Dan kembali mereka melakukan kegiatan biologis.
Setelah itu Jen melihat keadaan anaknya yang sudah gemetar kedinginan. Mereka pun langsung membawanya ke rumah sakit. Jen dan Spencer sangat syok mendengar keadaan Alex yang kekurangan sel darah putih dan harus segera mendapatkan uang untuk menebus biaya berobat. Abnormal levels na ang mga white blood niya. Ang kailangan sa... Ketika mereka jajan sedikit di luar, Spencer dihampiri oleh beberapa orang dan itu ternyata adalah si debt collector penagih hutang, di mana ternyata Spencer memiliki banyak hutang. Sungguh di luar dugaan, keesokan harinya Jen disuruh merampok tempat kerjanya sendiri oleh si Spencer, dan si Jen ini mau-mau saja nurut apa kata suaminya. Ketika hendak merampok, Pak Bos yang tahu itu adalah Jen. Tanpa basa-basi dia langsung kembali ingin memperkaos Jen, dan Jen berusaha kabur. Kebetulan sekali di luar ada polisi yang sedang berpatroli, dan Jen yang menangis di depan polisi, tapi kebetulan sekali di sana juga ada istri dari Pak Bos. Tidak berselang lama, Rika pun datang dan menenangkan Jen. Untungnya ada Rika yang ingin melihat CCTV, karena ada bukti CCTV pun, Jen akhirnya dibebaskan. Drop the charges, hindi tayo aabot sa sexual. Pagkatapos kinuha pa ang pera ko! Hayop ka! Setelah itu dia kembali diajak oleh Rika ke apartemennya. Dan dari sinilah awal mula Jen masuk ke lembah dunia hitam karena tuntutan kehidupan. Yes. Girls for the high-paying client. Ang prosty kasi, in return, kung ano yung mo, Jen, wala best home, di para maiahon mo yung pamilya mo. Cheers. Jen yang diperkenalkan dengan tunangannya Rika yang ternyata adalah seorang pengusaha pekerja aplikasi hijau yang banyak memiliki klien. Dan sebagai istri yang baik, Jen yang sampai di rumah berkonsultasi dengan suaminya dan bisa ditebak karena si suami ini adalah selengean, jadi si suaminya ini mengizinkan Jen untuk bekerja di sana. Sila 50K a month. Basta, ikaw naman. Ako na kasi siguro na hindi may pangsusunod. Dan di hari pertamanya, Jen sudah mendapatkan klien kakek-kakek sugih. Jen yang sedikit risih ketika si kakek-kakek ingin mengajaknya bercocok tanam. Setelah dia berpikir untuk pergi, tapi karena itu adalah pekerjaannya dan dia sangat membutuhkan uang untuk anaknya, akhirnya dia mau melakukannya. How much? How much? Ano yun? Akala ko ba walang sex? Tingin mo na ako. Baik. Setelah itu dia pulang dan diantar oleh Rika. Sesampainya di rumah, Jen yang terlihat langsung mengemas-kemas barang-barangnya dan sempat ditanya oleh sang suami. Nah, disinilah definisi suami yang tidak bisa menghargai apa yang telah dia miliki. Bukannya sadar bahwa sang istri telah bekerja untuk dia dan anaknya, ujung-ujungnya dia menyalahkan sang istri karena melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya. Akhirnya pertengkaran pun terjadi yang memaksa Rika masuk dan melerainya. Rika yang sedikit barbar memukul kepala Spencer dengan botol dan akhirnya dia pun tewas. Harap lang! At ang kapal din ang mukha mo! Yan na! Jen! Jen yang baru siuman karena pingsan diberi kabar oleh Rika bahwa suaminya telah meninggal. Jen yang cukup terpukul karena dia masih sangat sayang terhadap suaminya itu. Dan keesokan harinya Jen mengajak Alex ke apartemen barunya. Tetapi sang anak masih saja ingat tentang ayahnya. Malam harinya Jen yang kembali bekerja bertemu dengan seorang pria yang bernama Eric. Dan Jen seperti biasa basa-basi dengan seorang klien. Jen menerima kabar bahwa Alex harus melakukan operasi dan hal itu membuatnya sedikit terpukul. Sementara itu lama-kelamaan sepertinya Eric dan Jen memiliki kedekatan yang sangat baik. Dan pada suatu hari setelah mereka bertemu minum-minum sedikit, akhirnya mereka juga melakukan kegiatan biologis bersama. Sampai pada suatu malam Jen bertemu dengan temannya yang mengatakan bahwa dia memiliki seorang suami. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Eric. Eric sebetulnya ingin menjelaskan ke Jen tapi karena ada temannya, dia sedikit menangguhkan percakapan itu. Dan mereka bertiga melakukannya.
Setelah itu Eric menjelaskan kepada Jen dan memberitahu bahwa dia adalah seorang agen yang menyamar dan menyuruh Jen untuk segera menghindari Rika dan tunangannya. Karena Rika dan tunangannya adalah seorang sindikat penjualan dan perdagangan manusia terbesar dan paling dicari saat ini. Jen, kailangan mo nang umalis dyan sa Paraiso. At nag-work kami para sa one of the most wanted individuals all over the world. Yung iba bigla na lang nawawala. Pwede ka. Keesokan harinya, Jen yang memang lugu malah memberitahu Rika tentang siapa Eric dan Rika berjanji kepada Jen bahwa dia tidak akan meninggalkannya. Malam harinya Eric yang sedang jogging disekap oleh kelompok yang tidak dikenal. Dan karena beberapa hari Eric tidak pulang ke rumah, akhirnya istri Eric pun menelpon Jen karena Eric sudah tidak pulang selama 3 hari. Sino kayo? Bakit London? Hindi umuwi. Jen yang penasaran datang ke tempat Rika dan di sana Rika dan tunangannya akan pergi membawa hasil penjualan manusia yang selama ini dia kumpulkan. Jen yang nguping sedikit dan bersembunyi di kamar mandi. Di sana dia menemukan Eric yang sedang disekap oleh Rika dan tunangannya. Jen yang berusaha membuka sekapan Eric dan setelah lepas, Eric menyuruh Jen agar tidak kemana-mana. Ng pagtatapunan yan. Ketika anak buah Rika ini akan menghabisi Eric di kamar mandi, ternyata Eric yang sudah lepas langsung menghajarnya dan langsung menggerbek Rika dan tunangannya. Di saat yang bersamaan datanglah polisi yang sudah mengepung tempat itu dan bersiap menangkap Rika dan tunangannya. Eric yang berhasil menembak tunangannya Rika dan Rika juga berhasil menembak Eric. Di mana Jen langsung keluar dan menyuruh Rika agar segera menghentikan aksinya. Rika yang tidak mau tahu mendorong Jen dan Eric yang masih siuman langsung menembak Rika hingga meninggal. Gabay! Rika, maawa ka. Kayo rin yung gawa nung kay Spencer. Eric yang menyuruh Jen untuk pergi dan mengambil semua uangnya agar dia tidak terlibat nantinya dengan lingkaran sindikat perdagangan manusia ini. Jen yang sambil menangis dan berkata-kata mutiara bahwa wanita tidak pernah inginkan itu terjadi. Mereka harus merenggut moral mereka agar bisa bertahan hidup. Dan film pun tamat. Oportunidad. Kunin ang mga bagay na hindi tama para sa pamilya mo. Di akhir film, flashback kembali ke kehidupannya Jen yang sudah berkecukupan, di mana pada hari itu adalah tepat hari ulang tahun anaknya Alex yang sudah terlihat sehat. Jen bertemu kembali dengan Eric dan mungkin saja mereka akan bersama selamanya. Melepaskan dan mengorbankan sesuatu yang buruk dalam diri, jalani hidup sesuai alurnya, maka Tuhan akan mengerti dan memberikan jalan akhir bagi kita yang bahagia. Itu.